Sekarang saya mau tanya, itu dibuat dari siapa itu? Dibuat dari siapa? Hadis itu dibuat dari siapa? Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oh. Siapa itu Bukhari? Itu dipalsukan dulu. Itu siapa? Makanya betul yang saya bilang. Ketika Anda pelajari, pasti akan Anda buang kan dari rumah kan? Ini, mohon maaf sebelumnya. Kenapa kok situ selalu menghina Islam gitu, Pak? Menghinanya di mana coba? Kasih contoh di mana yang saya lakukan merupakan penghinaan terhadap Islam, silakan. Ya di situ kan ada, saya lihat itu kan cerita dalam Nabi. Menghinanya, Bang, menghinanya di mana? Aduh. Menghinanya itu di mana, Bang? Muhammad menikahi anak di bawah umur 6 atau 7 tahun. Di mana saya menghinanya? Kalau itu saya rasa bukan menghina, bukan menikahi itu. Baik, saya suruh Anda baca ya. Makanya Bang, makanya saya bilang alasan Anda Islam itu Bang, karena Anda nggak ngerti itu agama Islam. Kalau Anda mau belajar agama Islam, besok pagi Anda udah nggak percaya lagi sama agama Islam. Kalau di situ mengatakan saya tidak mengerti dengan agama Islam, berarti saya bukan Islam. Sekarang kalau Anda paham dengan Anda cerita itu agama Islam karena Islam? Anda tenang Bang, tenang ya, tenang. Anda itu Islam karena Anda tidak pernah mempelajari agama Islam itu apa. Makanya Anda Islam. Kalau saya boleh tanya, kalau di situ bisa mengatakan saya tidak belajar agama Islam. Sekarang saya mau tanya apa itu Tadi Islam? barusan, baik, saya buktikan. Tadi barusan Anda katakan tidak menikahi Aisyah kan? Betul nggak? Ya. Nih. Saya tunjukkan hadisnya. Kalau saya katakan itu bukan menikahi itu. Oke, bukan menikahi. Baik. Nih ya. Ini mengenai hadis yang menceritakan tentang Aisyah dan Muhammad. Coba bacakan. Aku. Nggak nampak nih, kurang jelas. Baik, ya. Saya perbesar. Ya, di situ aja yang bacanya. Ya. Kalau saya yang baca, nanti saya lagi yang ngerti agama Islam, Bang. Yo, aku. Jangan lari, Bang. Jangan lari. Ya, aku. Enggak lari nih. Oke, aku. Dinikahkan. Nah, dinikahi, Bang. Dinikahi. Tadi Anda bilang nggak menikah. Ya, Abang jangan salah tafsiran dari bahasa di situ, Bang. Dinikahi berarti apa? Dinikahi itu banyak, Bang. Luas, dalam arti kata dinikah itu luas. Harus belajar nahu sorob dulu berarti ini ya. Harus belajar nahu sorob, mantek, balakoh itu ya. Harus belajar itu dulu ya. Bukan masalah nasorobnya. Ya sudah, coba. Abang juga harus ngerti. Gini aja, saya baca dulu ya. Saya baca dulu ya. Gini, umat muslim kan malas membaca, jadi saya bacakan. Aku dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits bin Qaraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok. Kemudian banyak lagi. Lalu ibuku Ummu Ruman mendatangiku dan seterusnya. Ini panjang nih hadisnya nih. Ya sekarang saya mau tanya Bang. Jangan merokok terus Bang. Coba. Kalau enggak merokok ini enggak bisa nih Bang. Iya, pantesan akal Anda tertutup nikotin. Karena saya sambil ngopi juga ini. Baik, saya balik kamera saya. Gitu, Bang. Saya balik kamera saya. Tapi Anda bagus. Sekarang saya mau tanya Bang. Gini Bang, enggak sebentar saya tanya. Tadi kan Anda bilang tidak dinikahi. Ya. Ternyata ketika baca hadisnya dinikahi, betul? Ya. Nah, ketika saya katakan Muhammad menikahi anak di bawah umur, menikahi anak kecil, terus kenapa Anda bilang saya itu menghina?
Gimana? Ketika saya mengatakan bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur, di manakah saya menghina? Saya cuma meluruskan, Bang. Oke, yang mana yang mau diluruskan? Yang menikahi anak di bawah Masalah umur dinikahi itu tadi. Ya, terus itu bukan dinikahi. Tadi. Masalah tadi dinikahi Nabi. Terus ya? Bukan dinikahi tadi. Ya. Itu bukan dinikahi kalau terus menurut diapain? saya. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Sebentar dulu, diapain? Pada itu zaman, dikonfirmasi dulu. Anda kan bilang bukan dinikahi, lalu diapain? Diselamatkan itu. Bukan dinikahi itu. Diselamatkan dari apa? Berarti ditiduri. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan daripada zaman-zaman jahiliyah. Kalau Abang mau tahu, mau ngerti, mau paham. Jahiliyah. Makanya gini Bang, saya cuma pesan satu begini. Kalau Anda mau belajar agama Islam dalam satu malam saja, percaya omongan saya, pegang omongan saya, keesokan paginya Anda akan bungkus itu hadis, bungkus Al-Quran, telepon tukang loak. Halo Pak, datang ke rumah saya, tolong angkut buku-buku ini, bawa pergi dari rumah saya. Itu yang akan Anda lakukan kalau Anda mau belajar. Abang di satu sisi itu sudah menghina, dibungkus. Loh, kok menghina? Kalau kami tidak ada cerita itu dibungkus. Buktinya Anda tidak menerimanya. Sebentar, setelah Anda saya tunjukkan hadisnya, Anda tidak mempercayainya kan? Sekarang saya mau tanya, itu dibuat dari siapa itu? Dibuat dari siapa? Hadis itu dibuat dari siapa? Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oh. Siapa itu Bukhari? Itu dipalsukan dulu. Itu siapa? Makanya betul yang saya bilang. Ketika Anda pelajari, pasti akan Anda buang kan dari rumah kan? Buktinya Anda sudah marah-marahin Bukhari. Anda sudah marah-marahin Sahih Muslim kan? Kalau Abang berani, Abang duduk di sini. Datang ke Pontianak. Kalau Abang biar Abang ngerti, biar Abang paham. Bedanya apa kalau ngomong di sini dengan ngomong di Pontianak? Itu hadis dibuat dijiplak dengan orang-orang pintar. Berarti perlu dibuang dari rumah orang Islam kan? Oh, enggak perlu dibuang. Terus buat apa kalau begitu? Ya boleh. Diapain? Buat hanya apa? Dipelajari orang-orang yang kurang penafsirannya, yang kurang paham, Bang. Berarti maka isi hadis ini benar atau salah? Saya luruskan. Berarti hadis ini benar atau salah? Gimana? Kalau saya, menurut saya itu salah di situ. Bahasanya di situ. Karena salah. Berarti kalau salah isinya, tenang. Kalau isinya salah, untuk apa ada di rumah? Cukup hanya dipelajari. Kalau menurut saya. Berarti menyesatkan nggak buku ini? Wah, dia tidak menyesatkan, cuman mempelajari itu boleh, kita mengetahui. Udah saya bilang teman-teman, kita kaji. Mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia percaya kepada itu. Aduh. Udahlah Bang, ya. Saya memberi saran kepada Anda, suatu saat nanti ketika Anda mendalaminya, pasti nanti akan Anda bungkus itu buku, karena isinya salah, Anda bungkus. Jangan sampai ini nanti dibaca oleh anak saya. Maka lebih baik sekarang juga saya suruh tukang loak untuk mengangkatnya dari rumah. Oke?